Indonesia, Zamrud Khatulistiwa, dengan segala keindahan alamnya, merupakan anugerah dari Sa'al Khaliq, Sang Maha Pencipta, Allahu Rabbul Jalil. Pemandangan alam dengan hamparan sawah seperti ini, laksana sekeping surga yang dapat disaksikan di banyak tempat secara merata, hampir di seluruh bagian wilayah Nusantara di negeri tercinta Indonesia. Jejak Islam kali ini mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebagian dari keindahan kota administratif atau Kabupaten Bone di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai ibu kota Kabupaten Bone, yaitu Watampone, diperlukan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan dari kota Makassar dengan mengendarai kendaraan roda 4. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di bagian timur laut dengan jarak hampir 200 km dari ibu kota provinsi, yaitu kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya sesama manusia. Hadis ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam hal keburukan serta kemaksiatan. Nah, saudara pemirsa, jejak Islam kali ini mengajak Anda ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyaksikan serangkaian kegiatan dari anggota kepolisian yang tergabung dalam Kesatuan Brimob Batalion C Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Bone, saya Muhammadiyah Yunus mengucapkan selamat menyaksikan. Sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Sopeng di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kabupaten Sinjai dan Goa di sebelah selatan, serta Kabupaten Maros, Pangkep, dan Baru di sebelah barat. Kabupaten Bone memiliki luas wilayah 4.559 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 802.000 jiwa yang 99% diantaranya adalah penganut agama Islam. Kemajuan Islam tidak terlepas dari peranan para pemuka agama, tokoh masyarakat, terutama mereka yang sejak dahulu berperan dalam membangun Kabupaten Bone sejak zaman prakemerdekaan. Salah satunya adalah pahlawan nasional Arup Palaka. Salah satu ikon atau landmark Kabupaten Bone adalah patung pahlawan nasional Arup Palaka. Sosok Arup Palaka adalah Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 hingga 1696. Bergelar Latentritata Tauron Tori Sompi Peta Arup Palaka, Deseram Malampee Gemekna, Toapatun Rupaduka Sri Sultan Sa'aduddin. Arup Palaka juga dikenal sebagai seorang raja yang mampu menjadikan kota Bone sebagai kekuatan maritim yang besar yang sempat bersekutu dengan VOC untuk menaklukkan kota Makassar dan berhadapan dengan pasukan dari kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin semata-mata demi perjuangan rakyat untuk kemerdekaan kerajaan Bone yang dipimpinnya. Semangat Arup Palaka menjadi warisan bagi masyarakat Kabupaten Bone yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip Siri Napese, sekaligus saling bergotong royong dan tolong-menolong dalam setiap keadaan. Prinsip itu pula yang dipegang teguh oleh anggota Kesatuan Brimob Batalion C Pelopor Polda Sulawesi Selatan yang bermarkas di Kabupaten Bone, di mana setiap operasional kegiatannya senantiasa berprinsip bahwa sekali melangkah, pantang menyerah, setiap tampil harus berhasil.
Beginilah pemandangan yang kerap kita saksikan di lingkungan markas Brimob Bone, manakala anggota Kesatuan Brimob Batalion C Pelopor Polda Sulawesi Selatan bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan bakti masyarakat atau pengabdian kemanusiaan, terutama sejak pandemi COVID melanda. Sesuai dengan moto pengabdian mereka, yaitu jiwa ragaku demi kemanusiaan. Dengan teratur rombongan iring-iringan kendaraan anggota Brimob meninggalkan markas menuju ke lokasi di mana masyarakat membutuhkan uluran tangan mereka. Kali ini kunjungan dilakukan di kawasan Pelabuhan Bajoe. Pandemi COVID banyak menyisakan kesulitan bagi warga, terutama dalam hal perekonomian dan penanganan kesehatan. Untuk itulah, anggota Brimob datang dengan membagi-bagikan masker kepada warga masyarakat, sekaligus memberikan bantuan makanan berupa nasi kotak. Bantuan seperti ini tentu saja diterima dengan senang hati dan setidaknya memberikan dorongan semangat untuk tetap bertahan hidup di tengah ujian pandemi. Di tengah-tengah pembagian masker dan makanan, salah seorang ulama setempat, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Zainal Abidin, yang juga merupakan Ketua Basnas Kabupaten Bone, sebagai salah satu mitra Brimob, juga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan tausiah, sehingga tidak hanya sekedar memberi asupan jasmani, melainkan juga kepentingan asupan bagi ruhani. Inilah salah satu keistimewaan dalam setiap program kemanusiaan yang dijalankan oleh Brimob Batalion C Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Ketika nanti dari kemudian, ingat, ada orang yang di dunia ini kaya, banyak hartanya, ya, banyak mobilnya, tapi di akhirat dia akan jadi miskin. Sebaliknya, ada juga orang di dunia ini miskin, ya mungkin gajinya pas-pasan, cukup dimakan saja siang hari. Tetapi nanti ketika meninggal, jadi kaya. Kenapa kira-kira? Karena dia senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu bersyukurlah diberi kesehatan, tapi ingat jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban kita untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Sambil bekerja kalau masuk waktu salat, ingat ambil wudu, pergi salat. Masuk asar, pergi salat, seterusnya. Karena kita ini tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang terjadi? Yang kita bawa bukan gaji kita yang kita terima setiap bulan. Yang kita bawa salat kita, puasa kita, ibadah kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk melaksanakan salat 5. Itulah modal terbesar kita ketika di dunia. Seluruh amal-amal nanti tidak diperiksa sebelum diperiksa salat kita. Seperti hari-hari biasa lainnya, hari ini para anggota Brimob Batalion C Pelopor melaksanakan upacara atau apel pagi. Kegiatan yang senantiasa menanamkan sikap kedisiplinan serta kekompakan antar anggota. Setelah apel, dilanjutkan dengan pembacaan zikir Asmaul Husna. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Sesungguhnya manusia senantiasa diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali hubungan baik sesama manusia. Pesan indah tersebut terlihat manakala anggota Brimob dengan khusyuk melantunkan Asmaul Husna setiap kali selesai melaksanakan upacara atau apel pagi. Kegiatan ini diharapkan mampu mengukuhkan kesadaran akan usaha yang harus disertai dengan doa,
Karena sejatinya sebesar apapun usaha manusia, jika tidak mendapatkan ridha Allah, maka semua akan menjadi sia-sia. Melantunkan Asmaul Husna juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan para anggota BRIMOB. Itulah mengapa sehingga kebiasaan tersebut tidak hanya ketika pelaksanaan upacara di markas BRIMOB saja, melainkan juga ketika Kesatuan BRIMOB Batalion C Pelopor melaksanakan upacara di tempat lainnya. Lantunan indah Asmaul Husna juga senantiasa dikumandangkan setiap selesai pelaksanaan sholat berjamaah, zikir dan doa, yang menjadi perekat sesama anggota, sekaligus juga semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Setelah sholat berjamaah duhur, khususnya di setiap hari Kamis, secara bergantian anggota BRIMOB berlatih untuk menyampaikan tausiah dalam bentuk kultum atau kuliah 7 menit. Dan kali ini, kesempatan untuk menyampaikan kultum adalah giliran Bribka Sudarman. Bertakwalah kepada Allah sebaik-baiknya takwa, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini 2 ayat yang perlu kita perhatikan sebagai motivasi demi untuk semangat kita dari kemudian. Jadi untuk bersegi ada beberapa hal yang disampaikan kepada kita untuk materi kajian kita ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan sosial atau pengabdian sosial yang sudah dilaksanakan oleh Batalion C Pelopor, yang pertama sejak pandemi COVID-19 kita langsung mendirikan dapur lapangan dan kita setiap hari membagi makanan siap saji kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan penyemprotan disinfektan setiap hari. Sampai sekarang kita masih melaksanakan guna mencegah naiknya penyebaran COVID-19. Kemudian kita melaksanakan juga beberapa kali bakti sosial berupa pembagian sembako kepada masyarakat juga yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Dan terakhir, setiap kita patroli KRYD, kita juga membagikan masker serta beras dan makanan siap saji. Ya baik, untuk kegiatan vaksinasi, salah satu kegiatan sosial juga yang dilaksanakan oleh Batalion C, kita sudah melaksanakan 4 kali vaksinasi. Alhamdulillah kemarin bulan lalu tanggal 25 kita laksanakan vaksinasi yang keempat, dan alhamdulillah untuk antusias dari masyarakat cukup besar sehingga kita pun bisa memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi. Untuk keagamaan atau kegiatan keagamaan, yang pertama sebelum kita melaksanakan kegiatan, dalam hal ini kita apel pagi, kita selalu melantunkan Asmaul Husna sebagai wujud doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan hari ini atau kegiatan selanjutnya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kegiatan lainnya, setiap hari Kamis kita melaksanakan zikir, baca Yasin, kemudian ceramah singkat
yang ditutup dengan doa. Malam Jumatnya kita laksanakan lagi pembacaan Yasin dan doa. Bayangkari juga demikian, ada kegiatan rutin berupa majelis taklim, jadi ibu-ibu Bayangkari juga melaksanakan pengajian termasuk tadarus Al-Quran. Selain pembinaan kepada Bayangkari, kami juga melaksanakan pembinaan kepada anak-anak kami dari anggota Batalion C Pelopor untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau pengajian di TPA Babul Ikhlas Mako Batalion C Pelopor. Dan tentunya harapannya untuk kegiatan keagamaan ini kita lebih maksimal dan kita akan bisa tingkatkan kembali sehingga akan membantu atau akan mengembangkan dalam pelaksanaan tugas kita di lapangan. Dengan kita dekat dengan Allah, tentunya pelaksanaan tugas kita di lapangan pun akan semakin enak dan tidak ada keterpaksaan. Dengan kata lain, kita ikhlas melaksanakan tugas karena Allah. Demikian. Jumpa Berlian merupakan singkatan dari Jumat Pagi Bersih Lingkungan. Kegiatan ini merupakan salah satu dari bentuk pengamalan sebagian dari iman, seperti ungkapan bahwa an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kegiatan bersih-bersih lingkungan sudah menjadi rutinitas setiap pekan. Inilah salah satu dari bentuk pembinaan keagamaan bagi anggota Brimob Kabupaten Bone, dimulai dengan kebersihan diri dan lingkungan. Seperti halnya filosofi sebelum beribadah, terlebih dahulu kita melaksanakan taharah atau mensucikan diri. Seperti yang diungkapkan oleh Danyon Komisaris Polisi Nur Ihsan, bahwa kegiatan sosial kemanusiaan adalah salah satu wujud kepedulian anggota Brimob kepada masyarakat. Namun di sisi lain, Kompol Nur Ihsan juga tidak lupa untuk mengutamakan kepentingan personil anggotanya terlebih dahulu. Seperti ungkapan Ibda bin Nafsik atau mulailah dari diri sendiri. Maka sebelum memberikan bantuan kepada pihak luar yang membutuhkan, tidak kalah pentingnya adalah membina lingkungan keluarga sendiri. Misalnya saja pendidikan agama bagi keluarga, khususnya kepada anak-anak di lingkungan kompleks atau markas Brimob Kabupaten Bone. Di sela-sela kesibukan kegiatan kemanusiaan, serta rutinitas latihan yang menjadi kegiatan utama, personil Brimob juga memberikan pembinaan rohani kepada putra-putri para anggota Brimob, seperti kegiatan belajar agama dan pengajian Al-Quran melalui Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Babul Ikhlas. Data sa ya. Sa data ta da sa darot. Tidak hanya bagi putra-putri anggota, melainkan kegiatan pengajian serta tadarus Al-Quran juga melibatkan ibu-ibu Bayangkari atau para istri anggota Brimob. Setelah mengikuti tadarus Al-Quran, ibu-ibu Bayangkari mengikuti tausiah yang disampaikan oleh salah seorang ustadz muda dari kalangan keluarga besar Brimob Batalion C Pelopor, yaitu Ustadz Dodi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari di mana harta kita, anak kita, dan seluruh apa yang kita miliki itu tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang senantiasa menghadap kepada Allah biqalbin salim, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mulai dari bacaan Al-Qur'annya, salatnya,
puasanya, infaknya, sedekahnya. Terkait dengan sedekah disebutkan di surah ketiga Ali Imran di ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah perintahkan kepada kita terkait dengan sedekah, terkait dengan infak, itu disebutkan bahwa kita diperintahkan mengeluarkan sebahagian harta yang kita cintai. Kata Allah, mengeluarkan sebahagian, bukan semuanya, sebahagian. Barangkali kita punya harta. Nah, saudara pemirsa, kita sudah menyaksikan rangkaian kegiatan dari Batalion Pelopor C Brimob Polda Sulawesi Selatan. Sebelum kita berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan persembahan lagu Qasidah Rebana dari Badan Kontak Majelis Ta'lim Permata yang merupakan binaan dari Kesatuan Brimob Batalion C Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Semoga kita bisa mengambil banyak ibrah ataupun pembelajaran dari jejak Islam kali ini. TVRI Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.